Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar untuk membuat sebuah rangkaian elektropneumatik dengan menggunakan sensor proximity. Ya, sebelumnya, apa sih itu sensor proximity? Sensor proximity merupakan sebuah sensor yang dapat mendeteksi objek di dekatnya tanpa harus bersentuhan. Betul. Jadi dia mendeteksi benda di sekitarnya. Nah, proximity itu ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama ada induktif kapasitif, induktif proximity, lalu ada kapasitif proximity, ada optical proximity dan juga magnetic proximity ya. Jadi ada 4 atau lebih dari jenis sensor proximity. Oke, langsung saja kita coba untuk buat rangkaian elektropneumatik dengan menggunakan sensor proximity. Yang pertama tentu kita buat dulu rangkaian pneumatiknya ya. Seperti biasa kita masukkan komponen-komponen pneumatik, diantaranya adalah kompresor, lalu regulator, valve 5/2, lalu aktuatornya adalah double acting cylinder ya. Untuk rangkaian proximity sebenarnya sangat mirip dengan rangkaian limit switch karena masih sama, dia menggunakan distance rule ya. Oke, jika sudah kita hubungkan komponennya satu dengan yang lain, dari kompresor ke regulator, dari regulator masuk ke port 1 valve 5/2, lalu output dari valve 5/2 kita sambungkan langsung ke silinder. Jangan lupa port 5 dan port 3 diberikan syringe atau peredam. Oke. Jika sudah, kita berikan aktuasi kiri dan kanan pada valve 5/2-nya dengan menggunakan solenoid di kiri dan kanannya. Oke, jika sudah distance rule-nya di sini sama, pengaturannya mirip seperti limit switch. Kita klik 2 kali, lalu labelnya silakan bisa menggunakan apapun. Di sini Bapak menggunakan PX1 sebagai proximity 1, dimana kita setting ke jarak minimum yaitu 0, lalu PX2 kita setting ke jarak maksimumnya yaitu 100, seperti ini jadi hasilnya ya. Lalu untuk solenoidnya juga jangan lupa kita berikan label. Sini Bapak berikan label Y1 untuk aktuasi sebelah kiri dan Y2 untuk aktuasi sebelah kanan. Oke. Pneumatiknya sudah selesai. Selanjutnya kita buat rangkaian elektriknya ya. Pertama tentu saja jangan lupa sumber tegangannya terlebih dahulu 24 volt dan juga 0 volt ya. Jika sudah tidak lupa masukkan inputnya yaitu push button NO sebagai tombol startnya, lalu push button NC sebagai tombol stopnya. Tidak lupa juga relay yang nantinya akan digunakan sebagai rangkaian latchingnya atau rangkaian penguncinya. Jika sudah, silakan bisa dihubungkan semua komponennya seperti ini ya. Dari 24 volt masuk ke push button start. Dari push button start masuk ke push button NC yang stop. Dari push button stop masuk ke relay K1 di sini. Oke, baik. Jika sudah, kita gunakan kontak relay K1 sebagai rangkaian penguncinya. Di sini K1. Seperti biasa, kontak relay K1 itu mendapatkan tegangan plus 24, lalu keluarannya disambungkan ke antara tombol start dan tombol stopnya seperti ini. Ya. Jika sudah, kita bisa gunakan sensor proximity-nya ya. Kita gunakan sensor proximity yang bentuknya seperti ini ya, namanya adalah induktif proximity.
karena nanti yang akan kita praktekkan pada trainer itu adalah proximity yang dapat untuk mendeteksi benda logam saja ya, yaitu inductive proximity. Bentuknya seperti ini. Oke, jika sudah bisa dilihat di sini proximity memiliki 3 buah pin atau port. Yang atas adalah untuk sumber tegangan positifnya ya, yang bawah untuk tegangan negatifnya, lalu yang sebelah kanan ini adalah untuk outputnya ya. Jika sudah langsung saja bisa kita sambungkan. Ini adalah proximity 1. Jadi proximity 1 yang atas mendapatkan tegangan positif setelah dari keluaran rangkaian penguncinya di sini. Ini adalah groundnya, bisa langsung kita sambungkan ke 0 volt. Lalu keluaran dari sensor proximity-nya yang ini itu bisa kita sambungkan langsung ke valve solenoid seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kita berikan label Y1. Oke, sudah. Jika sudah, kita bisa menduplikat saja rangkaian ini ke sampingnya. Seperti ini. Ya, kita rapihkan. Kita ganti labelnya di sini dengan PX2 serta output yang akan dikendalikannya yaitu Y2. Oke, jika sudah bisa langsung kita sambungkan saja ke jalurnya masing-masing seperti ini. Oke, baik, ini sudah selesai untuk rangkaian proximity-nya. Ini bisa langsung kita coba simulasikan saja. Ya, jadi pada rangkaian proximity itu benar-benar persis seperti rangkaian limit switch. Jadi nanti ketika tombol startnya ini ditekan, maka silinder akan bergerak bergantian. Ya, maju mundur sesuai dengan gerakan yang ada pada rangkaian listriknya ya. Di sini saling bergantian. PX1 aktif mengaktifkan Y1, ketika sudah maju kena PX2. PX2 aktif mengenai atau mengaktifkan Y2. Ya, jadi saling men-trigger bolak-balik seperti ini, maju mundur. Ya. Nah, untuk rangkaian dari sensor proximity ini ada 2 macamnya ya. Karena dari sensor proximity itu ada yang pengaktifannya aktif low, ada yang pengaktifannya aktif high. Yang seperti ini adalah untuk rangkaian proximity jika aktif high ya. Jadi keluaran dari proximity itu bisa langsung disambungkan ke valve solenoid. Nah, bagaimana jika menemukan sensor proximity-nya yang aktif low? Itu kita bisa menggunakan rangkaian atau ada sedikit perubahan pada rangkaiannya. Oke, sini kita copy saja seperti ini. Untuk rangkaian pneumatiknya tetap sama, hanya rangkaian elektriknya ada sedikit perubahan ya. Pada rangkaian elektriknya, keluaran dari sensor inductive proximity ini ya, jika tadi pada di atas keluarannya langsung ke solenoid, kali ini keluaran dari sensor proximity itu masuk ke relay terlebih dahulu seperti ini ya. Baru dari relay ini kita berikan label dulu, ini adalah PX3 ya, karena PX1 dan PX2 nya sudah digunakan. Ini kita ganti jadi PX3 dan PX4. PX3 nya ini akan mengaktifkan relay K2. Ini karena K1 sudah digunakan, di atas kita gunakan misalnya K7 ya, seperti ini. Baru kita manfaatkan kontak relay K2 ini
yang NO baru bisa disambungkan ke valve solenoid seperti ini ya. Ini untuk yang Y, kita ulangi. Seperti ini ke sini. Ya, tidak apa-apa. Ini lalu disambungkan ke sini ya, sama-sama mendapatkan tegangan dari keluaran rangkaian pengunci. Ini kita berikan label K2. Ini pun sama, kita berikan label K2. Dan ini adalah label solenoidnya ya, Y3. Karena di sini tadi Y1 dan Y2 sudah kita gunakan, maka kita ubah namanya jadi Y3. Yang ini menjadi Y4. Seperti ini. Jika sudah, ini bisa langsung diduplikat saja. Seperti ini. Jadi ini tinggal disambungkan ke sini, mendapatkan tegangan positif, ini mendapatkan tegangan negatif. Lalu labelnya tinggal kita ubah. Ini adalah PX4, ini adalah K3, di sini adalah K3, sini adalah Y4. Oke, sekarang kita coba untuk simulasikan. Ini tadi ada yang nabrak garisnya, kita ubah dulu sedikit supaya tidak ada peringatan seperti tadi ya. Ini relay K2, ini juga relay K2. Sorry, ini relay K3, ini adalah relay K2 ya. Kita simulasikan. Ini komponennya menempel, geser dulu. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk rangkaian yang ini adalah untuk rangkaian proximity active flow. Jadi bedanya hanya keluaran dari proximity-nya itu haruslah ke relay terlebih dahulu ya. Untuk gerakannya pun tetap sama. Di atas pun sama gerakannya ya. Jadi tidak ada yang berbeda, sama antara rangkaian active flow dan juga active height-nya sama. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.